Mantap sekali kopinya ini. Kopinya Dian ini Haji Upah. Gini. Iya, kopi jahe. Jahe. Kopi jahe ini. Mantap ini. ثوبك بريا يا أمتي والحزن ياسرني على الانحناء ما بال رحلتك انتهت. Apa Ustaz, kalau melihat sekarang ini sudah mulai banyak sudah mulai menjamur ini kelompok-kelompok pengajian, sudah banyak juga majelis-majelis pengajian, itu kadang kita itu bingung Ustaz mau pilih kelompok mana untuk mengaji, karena kadang ketika di sini ini merasa bahwa sudah sesuai dengan petunjuk, kesini lagi sesuai dengan petunjuk, kesini lagi sesuai dengan petunjuk dari Rasulullah. Kira-kira bagaimana sikap kita Ustaz dengan begitu banyaknya atau menjamurnya kelompok-kelompok pengajian yang sekarang ini Ustaz? Ya, kalau yang seperti itu sebenarnya kita kembalikan pada hadis Nabi kan. Yang kan Nabi bilang, Nabi SAW menyampaikan bahwa umatku akan terpecah menjadi 73. Yang masuk surga, yang 72 neraka kan? Yang satunya surga, yaitu al-jamaah. Nah, al-jamaah ini tidak bisa dibawa pada satu kelompok tertentu di masa ini. Jadi al-jamaah di situ adalah yang Nabi SAW sampaikan bahwa siapa yang ingin masuk surga atau masuk dalam golongan yang selamat, itu kuncinya ikuti aku dan para sahabatku. Itu saja. Dia tidak disebut kelompok mana, tapi ikuti jalan Rasulullah SAW dan jalannya para sahabat. Misalnya dalam ayat disampaikan, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Siapa yang menyelisihi Rasulullah SAW setelah jelas kepadanya petunjuk dan mengikuti jalannya selain jalannya orang-orang beriman, yaitu para sahabat, maka kami akan biarkan dia dalam kesesatannya dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahanam. Nah, itu berarti dasarnya adalah kalau ingin mengikuti kajian, ingin mengikuti majelis-majelis ilmu, pilihlah majelis yang selalu berupaya untuk membawa kita kepada jalannya Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan tidak bisa kita patok bahwa hanya kelompok kami yang selamat, hanya golongan kami yang benar. Tidak. Kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbik, kebenaran itu dari Rabbmu. Maka tugas kita adalah mencari kebenaran itu. Jadi begitu. Jadi tidak harus dipusingkan saya di kelompok mana. Yang paling inti adalah apa yang dibawa oleh kelompok itu, sesuai Quran Sunnah atau tidak. Jadi seperti itu yang saya ketahui. Jadi tidak bingung lagi. Apa nih Ustaz, kalau misalkan seperti kita yang masih awam ini Ustaz, kalau misalkan melihat kelompok pengajian itu, kira-kira dilihat di mana bahwa ini sudah sesuai dengan petunjuk dari Rasulullah? Ya, yang pastinya memang untuk melihat kebenaran itu kita harus punya basic tertentu, mulai mengkaji dan melihat. Yang pertama, kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar, membacanya secara rutin, kemudian melihat terjemahannya, mengetahui kitab-kitab hadis yang sahih. Itu penting itu. Jadi memang kita kembali pada firman Allah Subhanahu wa taala bahwa siapa yang Allah Subhanahu wa taala beri petunjuk,
maka dia yang mendapat petunjuk. Banyak orang ingin mencari kebenaran kadang, namun dia salah masuk ke dalam majelis. Ya, so niatnya tulus untuk belajar, namun ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendakinya berada pada majelis yang lurus. Namun sekali lagi, setiap orang yang niatnya tulus, benar-benar ingin belajar, maka dia berupaya semaksimal mungkin mencari kebenaran dari dua sumber, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian melihat bagaimana para sahabat dalam merealisasikan kebenaran tersebut. Jadi begitu caranya kalau mau cari kebenaran. Jadi sekarang ikuti majelis, ikuti kelompok manapun sesuka kita. Kemudian bandingkan ucapan mereka di majelis dan perbuatan mereka keseharian yang itu disepakati oleh kelompok mereka. Jadi bukan oknum maksudnya kita ikut pengajian, tapi ada orang di pengajian mereka justru melanggar Quran. Apakah pelanggarannya itu memang kesepakatan kelompok atau memang hanya dia, hanya oknum? Nah begitu. Jadi kita melihat sebuah kelompok itu secara umumnya. Misalnya kelompok A bagaimana mereka dalam sholat, komitmen mereka, bagaimana dalam persoalan muamalah, bagaimana persoalan akhlak, ibadah. Kalau selalu sejalan dengan Quran dan Sunnah, maka kita berharap itulah kelompok yang benar siapapun dia. Jadi silakan masuk. Ya, biasanya orang mau belajar kan, ya, dia masuk di sini. Jangan hanya merasa bahwa sudah ini yang benar, tapi terus dalami, kaji kelompok ini dia mengamalkan apa. Sama dengan orang-orang yang masuk ke dalam Islam, yang benar-benar kemudian pindah agama, sebagian mereka kadang memulai pengkajian, mulai menggali tentang ketuhanan, ya, ketuhanan yang ada di agamanya dan ketuhanan yang ada di agama lain. Dia terus menggali. Dari hasil penggalian itu akhirnya dia menemukan, saya harus masuk di agama ini. Biasanya saya harus masuk Islam. Akhirnya dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Lewat apa? Lewat pencarian kebenaran. Jadi sekarang silakan duduk di majelis manapun, lalu lihat, jangan dicela kelompok itu. Lihat saja apa yang dia bahas dalam majelisnya, teliti bagaimana guru-guru mereka mengamalkan Islam, kemudian terus baca Quran, bandingkan dengan hadis, kemudian jangan fanatik, bandingkan dengan ceramah-ceramah ustadz yang lain, kemudian padukan Quran dan hadisnya, sesuai, mudah-mudahan ini yang benar. Itu yang paling mudahnya sebenarnya. Jadi tidak boleh fanatik. Kalau sudah duduk di satu majelis, pasti sudah ini benar. Tapi tetap kaji lagi, telusuri lagi Quran sunnahnya, pengamalannya, bagaimana para sahabat, sehingga dengannya kita bisa benar-benar yakin inilah kebenaran itu. Dan sekali lagi, jangan mengklaim sebuah kelompok bahwa inilah satu-satunya kebenaran. Tidak ada lagi yang benar selain kelompok kami. Ini yang keliru. Jadi hindari fanatik buta, terus mendalami dan membaca, jangan mencukupkan diri, teruslah belajar. Ya, seperti itu. Insya Allah dengan kesungguhan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bukakan jalan-jalan yang lain. Itu yang disebutkan dalam ayat. Ini kan artinya bagi kami yang masih jauh dari standar sebagai seorang penuntut ilmu yang masih baru mau belajar ini Ustaz, dan mungkin bagi teman-teman lain juga yang masih di tataran mau mencari di mana kira-kira mereka belajar. Ini kan hal yang lumrah lagi Ustaz. Di media sosial itu kadang saling ada mengklaim bahwa di situ sesat, di sini paling benar, atau kami paling benar, di situ sesat. Jadi kira-kira kiat kami sebagai penuntut ilmu yang baru mau belajar Ustaz, kira-kira bagaimana melihat perbedaan itu yang saling mengklaim bahwa yang ini benar, di situ salah. Gitu Ustaz. Yang pertama bahwa untuk kita penuntut ilmu, apalagi pemula, saya juga sebenarnya masih pemula, hindari perdebatan. Itu yang paling utama. Hindari berdebat dengan debat yang berkepanjangan. Apalagi kalau kita tidak punya cukup argumen yang baik, bahkan mungkin mudah terpancing, ini bisa membuat kita akhirnya stres.
karena tidak bisa mengalahkan lawan debat. Akhirnya pusing, sudahlah saya tidak mau lagi belajar. Ternyata hanya begini, mempelajari Islam hanya berdebat. Makanya Nabi SAW sampaikan agar kita meninggalkan yang namanya perdebatan walaupun kita benar. Yang pertama. Yang kedua, sebagai pemula harus ada pemahaman bahwa perbedaan di dalam Islam ini ada yang sifatnya furu', maka ini idealnya ada jiwa yang lapang dalam memahami itu, bahwa perbedaan itu pasti ada. Jangankan kita hari ini, para sahabat saja dalam beberapa kesempatan sering berbeda. Ada perbedaan-perbedaan. Namun, selagi perbedaan itu bukan pada yang sifatnya usul, yang sifatnya inti, persoalan-persoalan akidah, maka ini ditolerir dalam agama kita. Jadi jangan fokus pada satu perbedaan, tapi fokuslah pada persamaan. Itu yang paling utama. Artinya kita kadang berbeda dalam satu hal. Misalnya kunut subuh. Kunut subuh. Sebagian orang memperuncing masalah ini, kan? Seolah-olah ukuran dia sesat atau tidak di kunut subuhnya. Kalau dia kunut subuh, berarti sesat. Atau kalau dia tidak kunut subuh, berarti sesat. Padahal ini persoalan yang dari masa ke masa itu terus diperbincangkan oleh para ulama, dan para ulama sendiri tidak saling menyesatkan, padahal mereka orang-orang berilmu. Atau ketika turun sujud, mana apakah duluan lutut atau duluan tangan, itu jangan diperuncing sebenarnya. Kita saling memahami saja bahwa masing-masing punya dalil, bahwa perbedaan yang sifatnya furu, yang sifatnya cabang, yang tidak merusak akidah, yang para ulama juga berbeda, namanya ikhtilaf yang mu'tabar, yang memang dari dulu tidak pernah ada istilahnya kesepakatannya. Maka ini kita berlapang dada agar kita tidak terganggu, ya, pelajar kita hanya gara-gara melihat perbedaan, oh yang ini berbeda, akhirnya disesatkan. Maka bila ingin menyesatkan seseorang, sebut kesesatannya apa dan dalil-dalilnya apa. Itu yang pas. Ada orang kadang dia sesat di mana? Ya pokoknya sesat. Ya, itu tidak betul juga. Harusnya dia sesat. Ya, misalnya ada kelompok tertentu itu sesat itu. Kenapa? Karena dia menambah syahadat, misalnya. Apa syahadatnya? Selain asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ada tambahannya. Dan apakah benar itu ada dalam kitabnya? Dicek lagi kitabnya, ada. Nah, bisa. Kemudian kita baca fatwa ulama yang lain. Oh benar. Nah ini baru bisa kita mengatakan, oh ternyata dia telah disesatkan. Dan kita yang penuntut ilmu ini jangan membahasakan sesat itu seolah-olah dari mulut kita. Ini tidak boleh. Harusnya kita mengatakan sudah disesatkan oleh para ulama. Nah itu lebih bagus. Ya. Jangan, kalau menurut saya dia itu sesat. Nah tidak boleh itu. Kita pemula begini jangan angkuh dengan bahasa-bahasa seperti itu. Jadi baiknya untuk menilai sebuah kelompok kita merujuk pada para ulama. Para ulama MUI misalnya, MUI kalau di Indonesia kan, MUI itu termasuk lembaga resmi yang telah dipilih, ditetapkan bahwa dia majelis atau lembaga yang resmi menetapkan tentang sebuah kelompok sesat atau tidak, ditambah lagi dengan pengetahuan kita tentang ulama-ulama dunia. Ya, jadi kalau melihat kelompok dikatakan sesat, jangan langsung ikut-ikutan. Oh sesat, ya sesat. Ya sudahlah kita tinggalkan. Ya jangan dulu, telusuri dulu kesesatannya apa. Apakah kesesatannya persoalan akidah misalnya, dia sesat, kenapa? Karena dia tidak sholat 5 waktu. Lalu telusuri, apakah memang itu pahamnya atau oknum? Ya, kalau oknum, ya tidak bisa diklaim bahwa dia kelompok sesat, karena itu hanya oknum. Tapi kalau memang itu adalah kelompoknya, lembaganya, yang memang memfatwakan itu bahwa sholat 5 waktu tidak perlu, nah itu baru dikatakan sesat setelah membaca fatwa ulama. Ya, seperti itu. Jangan juga langsung mengklaim. Jadi kita tidak lagi mudah menyesatkan. Dan sekali lagi penuntut ilmu, jangan terburu-buru menyesatkan satu kelompok, apalagi sampai mengkafirkan, karena ini
dampaknya berat buat kita. Karena kalau tidak terbukti kesesatan atau kekafiran itu pada mereka, maka kembalinya pada diri kita. Kita akan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan dikafirkan seperti itu. Karena kembalinya pada diri kita. Jadi kita sebaiknya fokus dulu pada diri kita. Kalau merasa kurang ilmu, ayo tambah ilmu kita, perbaiki tajwid, sudah benar pengucapan huruf-huruf hijaiyah atau belum? Bagaimana hukum ikhfa? Setelah itu baca lagi terjemahan, cari guru yang benar. Setelah itu kalau memang sudah cukup, kita dakwah. Ya, jadi itu inti kita. Sehingga tidak akhirnya habis waktu kita meladeni orang-orang yang saling sesat menyesatkan. Ya. Seperti itu ya. Jazakallah.